Teman-teman masih ingat kata-kata saya yang sempat viral, perempuan tuh nggak pernah salah? Jangan-jangan ada hubungannya dengan acara berikut ini. Waktu itu saya bilang bahwa bos itu nggak pernah salah. Itu peraturan nomor 1. Peraturan nomor 2, perempuan juga nggak pernah salah. Peraturan nomor 3, bos lo perempuan, kelar hidup lo. Ketika itu viralnya banget-bangetan, sampai dijadiin TikTok lah, Twitter lah, Instagram lah. Tahu-tahu sekarang aneh diundang oleh 3 perempuan kece. Habis ini saya mau tampil. Saatnya perempuan bicara, ada saya di situ. Kita bakal ketemu di situ. Selamat malam pemirsa, kembali lagi berjumpa di saatnya perempuan bicara dan semoga perjumpaan ini bisa membawa banyak inspirasi untuk Anda yang sedang di rumah, yang sedang isolasi mandiri dan mudah-mudahan harapannya kita semua bisa segera lepas dari pandemi ini. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sister-sister saya yang cantik. Pertama ada Sahila Hisham. Halo. Dan juga ada Gina Vita, apa kabar? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Olga Sahila gimana, sehat? Kayaknya ceria banget hari ini. Sehat. Iya dong, cerita soalnya kita ketemu lagi. Oh Iya. Setelah berabad-abad gak ketemu, lebay banget sih Udah gak berabad lebih sih. ya. Iya, tapi ngomong-ngomong, sebentar lagi kita kedatangan tamu. Kalau nggak salah ini adalah seorang pendakwah yang sangat inspiratif. Wih, siapa tuh? Bisa menebak nggak? Kayaknya nih saudaranya Sahila nih kelihatannya. Jangan-jangan Ami aku, Ami tuh om. Oh iya. Coba karena Sahila mungkin ini apakah benar om kamu? Coba langsung panggil Sahila. Coba. Silahkan Ami, masuk Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe ponakan Haikal gua di mari. Hasan. Ya ampun, kalau ini sih aku kenal. Ini Boleh Babe duduk? bukan Ami dipanggilnya. Tapi kenapa ruangan ini saatnya perempuan bicara kok gelap banget begini? Ya, Asli kacamatanya keren banget sih Babe. Oh maafin. Babe Haikal apa kabar? Baik sekali, ini kacamata saya yang paling saya suka. Karena enak, enteng banget loh. Itu nggak ada iya, iya, kacanya, Be? Enak aja. Nggak ada kacanya. Jangan begitu dong. Ada. Mana? Lo tembus itu. pandang ya, Be ya? Ini bagus banget, kacamata saya ini langka dan ini sangat bagus. Kenapa? Ringan, Ringan karena nggak ada kacanya. hampir nggak ada kacanya kan? Udah memang nggak ada itu. Itu kan, bener aku lagi ngeliatin. Tapi ini ya kan modis gitu ya, terus kacamatanya juga keren gitu. Tapi kalau dipanggilnya Babe sih? Sejak saya masih berstatus karyawan Ya. di teman-teman ya, di beberapa perusahaan-perusahaan di mana saya masuk sebagai karyawan, itu nggak tahu kenapa teman-teman tuh udah manggil Babe. Oh gitu. Mungkin karena posturnya, mungkin karena manggil Pak tapi masih baby face gitu. Beneran tuh, baby face kan. Ya, jadi dipanggil Pak nggak pantas, dipanggil Kal. Mungkin anak buah saya mungkin kurang ajar, manggil Pak nggak pantas, ya udah manggilnya Babe. Bentar, Be, Gitu. ya kan? Tadi kan ada yang manggil Kal gitu kan. Ini masih ngomongin soal nama Babe. Aku penasaran, Be. Ya kan? Coba, ini sampai aku harus baca loh, Be. Panjang banget Panjang ya? banget nih. Nama lengkap Babe Haikal itu sebenarnya panjang banget nih ya, coba. Ahmad Haikal bin Hasan bin Umar bin Salim. Sampai capek. Bentar, Be. Dari bin mana Ali itu bin datanya? Syekh Ali Ini bin perempuan Abdullah saat bicara Bares. itu luar biasa Ya kan? ini. Jadi ini asalnya dari mana sih, Be? Ya gimana saya juga bingung, itu browsing dari mungkin saya ditanya tuh sama orang nama lengkapnya, mungkin saya sebutin gitu. Emang begitu faktanya. Tapi Babe ini luar biasa sih sebetulnya. Saya kagum juga melihat bahwa Babe menempuh pendidikannya pertama di Universitas Budi Luhur, mengambil jurusan teknik informatika. Zaman itu loh teknik informatika ya. Nah, Dan sebelum memulai pendidikan jenjang S1-nya pernah kuliah juga di perguruan tinggi di Jeddah, King Abdul Arab Aziz. Saudi, jauh banget ya. Kemudian keburu kembali ke Indonesia sebelum mendapatkan gelar tersebut. Tapi sempat juga ke Perth, Australia gitu. Dan Jadi- juga balik ke Indonesia. Itu gimana ceritanya, kenapa? kalau soal bolak-balik? pendidikan, buat saya itu saya nggak pernah peduliin gelar, dan saya memang orangnya demen belajar. Dulu betul di King Abdul Aziz, Mahathir Ulum Islamiyah wal Arabiyah King Abdul Aziz tahun
angkatan 89. 89 Angkatan ngambil 89. Jurusan syariah. syariah. Nah, tapi Berapa pada lama? waktu itu masih i'dadul lughah sampai mustawa salis. Mustawa salis itu tingkat 3, nggak selesai. Tanggung dikit lagi kan? Tanggung satu lagi LC Ya. gitu loh. Tapi saya nggak kelar. Saya buru-buru langsung saya mau kuliah keduniaan. Tadi kan akhirat doang tuh. Ya. Akhirnya saya ngambil dunia akhirat dong kita kayak. Dunia dulu kan di budi luhur, habis itu akhirat, habis itu dunia lagi. Akhirnya saya juga kuliah. Akhirnya waktu itu kan saya masuk ikut UMPTN kan ya. Ya. Masuk ke informatika ITB ya. ITB. Tapi akhirnya saya nggak ngambil, saya nggak ngurusin lagi, langsung ke Mahat itu, Mahat. Lalu kemudian baru ke Universitas Budi Luhur. Budi luhur. Nah, baru di Budi Luhur. Itu ambil teknik informatika. Pertama ngambil manajemen informatika. Dari ITB informatika dilepas nih masuk budi luhur informatika juga gitu. S2-nya ITB. S2-nya ITB akhirnya dari masuk situ lagi. betul ke Perth, University Perth Western Australia. Cuman jadi lagi nggak selesai sama sekali juga. Itu yang bayarin siapa? Nggak keringet dingin yang Nah, bayarin? Yang bayarin banyak usaha sendiri. Oh, banyak usaha sendiri. Lahir jiwa sales gitu. Zaman di SMA saya jualan celana blue jean yang abu-abu, celana jual Blue jean sepatu. abu-abu ya. Iya. Itu jadi salesman sejak kapan, Be? Nah, kalau jadi sales sejak kapan? Ya seumur hidup saya salesman. Seumur hidup. Barang apa paling susah dijual? Nggak ada barang yang usah dijual karena begitu kita asik, kita ngenakin, kita asik sama orang, apa juga laku. Bagaimana cara menjadi sales favorit? Sehingga engkau dan Cinci tadi di Jatinegara dan Senen langsung Buat percaya. orang di depan Anda tersenyum. Beres. 90% udah laku. Oh gitu? Iya. Di Bogor, sampai ke Bogor juga. Iya. Ya, di pas keluar tol belok kanan sebelah kiri orang-orang sales pasti tahu. Itu jualan paling susah. Berenang siang. Belok kanan. Tahu lagi nih. Jangan-jangan lo sales juga lo. Belum lahir, Be, waktu itu. Kita nggak seangkatan. Itu paling susah jual ke situ. Ongko-ongkonya susah banget. Gitu loh. Saya datang ke sana, saya bawa lap. Biasanya Pakai sales lap itu. hanya bersihin barangnya sendiri kan. Iya. Saya bersihin bukan cuma barang saya. Orang juga. Pokoknya yang di toko itu saya bersihin. Dia tertarik banget. Tertarik banget. Wah, hebat loh. Iya. Udah ya. Kita pulang nggak pakai ngorder. Lu bawa barang apaan emang? Ini kan barang saya. Order lagi nggak? Jangan dulu kok. Sampai saya bilang gitu. Jangan dulu kok. Kenapa? Jadi stok numpuk ntar. Ntar duitnya habis di stok. Oh. Udah jangan dulu. Ntar minggu depan gue datang lagi deh. Oh, berarti benar-benar ditunjukin rasa care-nya juga. Betul gitu loh. Jadi kita tuh datang ke toko jangan ngarepin order. Iya. Tapi ngarepin toko itu maju. Ingat yang nyampe ke hati itu bukan kata-kata yang di mulut. Yang nyampe ke hati itu kata-kata yang di hati. Doain toko yang kita datengin itu. Mau tokonya orang Cina, orang Arab, orang India, orang Melayu. Doain aja biar tokonya maju. Pasti kedatangan kita nggak bakal ditolak. Itu rahasia jadi salesman. Jadi waktu di Australia itu ya karena mahalnya minta ampun. Saya jadi itu tukang rapiin barang di supermarket. Oh iya, kerja di supermarket. Di Western Australia. Jadi kan kalau umpamanya orang ambil barang kan suka ngacak ya. Iya. Nah itu saya keliling rapiin semua barang-barang yang pernah diambil atau yang nggak jadi. Supaya menghilangkan shrinkage. Shrinkage itu barang yang ada di stok tapi nggak ada. Ada di komputer tapi nggak ada di stok. Oh, karena nyasar di mana? Nyasar Di rak Nah, yang tugas lain. saya tuh Nah. mencari dan bersin itu. Ternyata itu nggak cukup untuk membiayai kuliah saya di teknik informatika di S2 itu. Oke. Saya pulang, coba-coba apply balik lagi ke ITB. ITB. Dan alhamdulillah diterima di manajemen teknologi di Fakultas Teknologi Industri pasca sarjana ITB. Diterima. Nah itu kelar itu. Kelar itu. ITB Tapi nggak jadi kelar, malu gue. Babe, kalau aku liatin tuh ya, Apa keponakan? aku tuh suka nonton Babe kan di YouTube gitu. Wih, ini orang kayak Maher Zain banget, Be. Tahu nggak Maher Zain, penyanyi yang dari Libanon dengan topi khasnya. Oh iya. Ini Maher Zain versi Indonesia ya? Iya, itu khas Babe banget. Kok hari ini nggak pakai? Pakai, cuman kalau diizinin. Boleh dong. Boleh. Boleh. Saya dari tadi Bawa, saya Be. dari tadi gue taruh di sini, cuman gue pengen pakai. Waduh, Be ini mau jualan apa gimana, Be? Wah, Babe gitu, bawa Be. banyak. Saya bawa topi saya ada 80-an. Hah, 80. Koleksi, Be. Ada Kumpulin 80-an. dari mana aja? Ada berapa, Be, koleksinya? 80-an. Ini favorit saya. Kenapa itu paling favorit, Be? Ini dikasih sama namanya Mr. Ashraf. Mr. Ashraf itu tinggalnya di Yordan. Jadi perbatasan dia punya toko di situ. Saya bawa
ituan kan, bawa jamaah kan, baik Iya. Islam maupun Kristen suka saya antar ke Yerusalem kan. Nah, terus dia tuh kasih ini, gitu loh. Dia kasih ini. Ada fotonya di sebelah kiri itu Nah, siapa ini ya? udah saya modifikasi. Karena ini jadi trademark, udah saya modifikasi tuh. Nah, ada foto saya tuh. Oh iya, ih keren-keren deh. Keren. Nah, ini sempat saya cetak, saya bikin 1000 dibagi-bagi habis. Wow. Kalau keren. ada pengajian, ada taklim, saya bilang nggak pakai topi, saya kasih ini aja. Babe, abis ini kita lanjut ngobrol lagi ya. Tapi setelah yang satu ini tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Ya, masih bersama kami bertiga dan juga tentunya Babe Haikal Hasan. Babe, ini kan Babe kan dikenal masyarakat lekat dengan menjadi seorang pendakwah. Sudah sejak kapan sih Be sebetulnya? 1986 saya udah buka pemberantasan buta huruf Al-Quran. Ceritanya di masjid kami itu anak-anaknya suka dimarah-marahin karena berisik. Di rumah dia dimarahin sama bapaknya, berisik loh, sana ke masjid gitu. Sampai di masjid sama merbot dimarahin lagi, berisik loh, sana keluar. Mau kemana tuh anak? Mau kemana tuh anak? Saya tampung, belum ada yayasan, nah, saya tampung. Yuk belajar di rumah Kak Haikal. Alhamdulillah, nih kalau yang nonton ini pasti banyak yang konfirmasi nih. Wah betul tuh, Banyak yang ingat ya. Kak Haikal manggilnya Kak, karena terkenal banget di Kampung Tengah orang manggilnya Kak Haikal, Kak Haikal, Kak Haikal. Salah satu muridnya ya gue jadiin bini tuh sekarang. Oh gitu. Sweet banget. Modus ya. Itu umur berapa Be? Datanglah semuanya ke rumah saya ngaji sama saya tuh Aleba Taksa dari tahun 86 sampai sekarang alhamdulillah 2021 nggak berhenti itu pengajian. Jadi orang kenalnya ya begitu, pendakwah ya. Saya udah punya yayasan sendiri dari tahun 86. SMP apa SMA waktu itu tuh ya? SMP pertama kali ngajar gitu. SMP. SMP ya. 86 SMA kelas 1 deh. Sama kelas 1 mestinya ya, 16 ya kira-kira. Nah, itu saya udah ngajar. Orang udah manggil Kak Heka, udah manggil waktu SMP udah ceramah di Condet, insya Allah kenal lah dai cilik katanya gitu. Berarti di kampung-kampung gitu ya Be ya? Oh, di kampung-kampung tengah. Dan informasinya bayarannya juga pakai sembako tuh betul Be? Ada yang bayar pakai biskuit. Oh pakai biskuit? Karena yang ngundang warung. Biskuit satu kaleng gitu. Biskuit kaleng sembako. Ya nggak apa-apa, kita bukan nyari duit di situ kan. Namanya kita menyampaikan aspirasi aja, alhamdulillah. Sampai sekarang. Nah mungkin dari situ juga masyarakat banyak yang bukan menjuluki tapi memanggil Babe ini dengan sebutan Ustadz atau Kiai. Tapi belakangan Babe nggak mau disebut seperti itu. Emang kenapa Be? Ya kalau dibilang lebih nyaman dipanggil ya Haikal aja atau Babe nggak apa-apa. Cuman kan kita nggak bisa batasin. Ada yang memanggil Ustadz, ada yang memanggil apapun ya silahkan aja. Ngomongin Ustadz nih, belakangan juga banyak yang sebut Babe Ustadz radikal. Babe menanggapinya gimana? Nah ini saya telusurin dari mana sumbernya. Saya kan orang teknik, saya kan orang informatika, saya kan orang data. Ternyata sumbernya dari satu situs yang situsnya udah dipanggil polisi sih. Dia memuat 20 ustadz radikal, yang nulis dia doang. Dari situlah akhirnya berkembang daftar ustadz radikal. Ternyata kalau diusut-usut itu bukan ustadz radikal. Dan kagak ada unsur radikalnya. Satu, saya pendukung habis NKRI. Ya kan? Kita sangat mempertahankan ya pemerintahan sebagai sebagai yang sah loh, ulil amri gitu loh. Dalam hal ini kan Presiden Pak Jokowi kan. Nggak ada presiden 2 biji, 3 biji, satu presiden, dan kita mempertahankan itu sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai orang yang mengerti taat sama Allah, sama Rasul dan sama pemimpin gitu kan. Selama apa yang dikatakan itu kebijakan baik ya mesti kita ambil dong ya. Kalau umpamanya ada yang nggak baik ya kita kritik. Di situ mungkin kritik dianggap radikal gitu. Nah Be tapi gini, kenapa Babe memilih media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan kritik? Nah, karena gini, menyampaikan langsung kita nggak bisa, nggak ada cara dan wahana yang bisa masuk ke sana. Apa bisa masuk ke gedung DPR untuk menyampaikan ini? Nggak bisa. Surat terbuka untuk yang terhormat Bapak Presiden Jokowi pernah saya layangkan, ya nggak tahu sampai apa kagak gitu ya. Saya layangkan usulan perbaikan. Terakhir saya memberikan 9 usulan kebijakan
di media sosial juga akhirnya. Dan akhirnya sampai kalau media sosial. Kenapa pilih media sosial? Karena saat ini media sosial yang nyampe. Itu jawabannya. Be, ada lagi yang aku bikin penasaran, flashback juga nih. Pas gerakan 212 itu, Babe kehilangan pekerjaan sebagai motivator di ratusan Ini tajam. BUMN. Lo keponakan gue ngapa tajam begitu lo gue ya? Ini aku penasaran, Be, itu beneran apa enggak, Be? Herannya setelah 212 mereka pergi membatalkan kontrak-kontrak itu. Nah, sempet cari tahu kenapa nggak sih, Be? Saya nggak mau cari tahu kenapa, karena saya Udah tahu berprinsip karena ada unsur politis yang nggak bisa mereka terima, karena saya mengkritisi sampai dengan sedalam itu. Ya saya cuma berharap, mari kita tengok ke depan yang lebih baik, kita ikutin apa yang pemerintah terapkan sebagai warga yang baik, ke situ aja. Mudah-mudahan semuanya akan kembali normal, sebagaimana new normal itu loh. You know. Tapi Babe kan abis 212 itu terus kemudian menjadi juru bicara Badan Pemenangan Nasional dari pasangan Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga. Iya. Nah sekarang ini udah berapa tahun berlalu ya, masih sering kontak-kontakan atau apa jadi jubir di Kemenhan atau bagaimana? Ini dua-duanya udah jadi menteri loh. Iya, waktu itu memang saya sebagai juru debat, sebagai jurkamnas, Ya. dan lain-lain lah gitu ya. Dan ketika Bawaslu dan KPU dan kemudian MK menetapkan presiden yang menang itu adalah Pak Jokowi, selesai udah. That's it. Presiden kita Pak Jokowi, selesai. Lalu Pak Jokowi ambil Pak Prabowo sebagai menteri pertahanannya beliau. Oke, kita dukung. Udah selesai gitu Dan aja. Pak Sandiaga sebagai menteri pariwisata. Dan Pak Sandiaga sekarang sebagai menteri pariwisata. Ya udah kita dukung. Selesai sampai di situ. Dan mungkin Pak Jokowi punya penilaian bahwa orang terbaik yang bisa mengelola pertahanan itu Pak Prabowo. Ya alhamdulillah. Ya saya dukung dan support, lanjutkan. Gitu. Udah nggak usah baper dan move on aja ke depan. Mana yang lebih baik begitu. Oke, kita move on dari pertanyaan tadi, Babe. Sekarang kita lanjutkan yang belakang ini. Coba. Apa nih? Ini, Be. Nih, ada Ini kritikan tweet Babe. dari Babe ini Haikal Hasan tweet-tweetnya Baras. Babe nih, Babe kan kadang kalau nge-tweet kan keras ya. Iya, Tapi kalau agak-agak misalnya blunder begini gimana Babe? Ini kan sebenarnya nggak pergi hajinya kan. Ini yang dekat dengan RRC nih. Sekarang gini Babe, ini penting juga nih. Karena kan biasanya kalau kita ngobrol nih mesti kasih inspirasi buat pemirsa. Ini khususnya buat para teenagers kali ini. Sebagai motivator nih ya. Backgroundnya gini Babe. Banyak banget di luar sana anak-anak remaja nggak tahan dapat haters. Nah kalau Babe ini kayaknya koleksinya banyak sekali hatersnya. Bagaimana menghadapinya? Nggak cuma teenagers sih sebenarnya, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak juga yang kena haters tuh rasanya aduh nggak bisa tidur dan sebagainya gitu. Tapi kalau teenager bisa sampai suicide dan sebagainya itu kan itu ngeri banget. Itu gimana caranya menghadapi haters? Wahai teman-teman sekalian, Anda tuh nggak bakal rendah ketika Anda direndahkan. Anda nggak akan berubah, Anda nggak akan jadi sampah. Dan ketika orang memuji-muji Anda juga nggak akan jadi rembulan. Anda nggak akan tinggi terbang. Anda akan tetap jadi Anda. Hater itu orang yang bicara di belakang Anda. Artinya Anda di depan, biarkan dia bicara di belakang. Karena Anda akan tetap di depan. Semakin banyak orang yang bicarakan Anda di belakang, berarti semakin banyak pengagum-pengagum tersembunyi. Mereka ada di belakang. Di belakang, sekali lagi di belakang. Anda ke depan. Jadi hater itu adalah orang yang menyampaikan kritikan untuk perbaikan kita. Yang memuji, itu juga jebakan Batman supaya kita tidak sampai melambung. Tetaplah berkata baik, berbuat baik, berperilaku baik. Tetaplah merasa bersatu, tetap bersatu dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Sehebat apapun perbedaan kita, ada satu yang harus mesti kita jaga, yaitu persaudaraan kita. Baik persaudaraan seagama, sebangsa, senegara. Karena itulah yang membuat Indonesia ke depan semakin bagus, semakin maju dan semakin cemerlang. Masya Allah, luar biasa. Motivator. Motivator banget, Bang. Motivator banget. Malu bah. Senyum-senyum gue suara. Luar biasa sekali. Aduh, terima kasih banget loh Babe. Sama-sama, sama-sama. Ini Yang penting topinya jangan buat lupa. saya oh enggak ya? Yang penting jangan lupa buat orang di depan Anda tersenyum Ya. dan jangan pernah buka peluang untuk tidak disetujui orang lain.
jangan pernah buka peluang untuk tidak disetujui orang lain. Oh, jadi apa yang kita sampaikan jangan terlalu kontroversial gitu ya? Yang Itu peringatan buat adem-adem saya aja. juga. Mungkin Betul, netizen betul. yang hater berkata, weh ngaca lo, ngaca. Saya akan bilang, iya makasih ya, gue udah ngaca sekarang gitu. Mantep banget. Oke, terima kasih loh Babe sekali lagi untuk motivasinya, inspirasinya yang bikin kita semua adem di suasana ini. Dan tadi udah dicatat ya Sahila? Udah. Pesan-pesan. Belajar jangan lupa belajar. Belajar jangan ya? lupa belajar. Belajar Nggak pernah apa, Be? berhenti. Belajar semuanya? apapun. Iya. Saya orang Benar. teknik ya. Hari ini saya masih tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Tuh, saking apa ya? Saking saya yang belum gue pelajarin ilmu hukum nih. Jadi Saya belajar. tercatat sebagai mahasiswa semester 2 di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, ambil Fakultas Hukum. Nah, Oke. saking apa ya? Ditunggu nanti Belajar. wisuda, kita semua pada datang. Siap ya? Siap. Oke. Kita rayakan. Terima Kita kasih rayakan. Babe. Salam untuk keluarga. Terima Dan kasih. pemirsa, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru dengan Babe Haikal, selanjutnya ada lagi nih bintang tamu yang kelihatannya akan menggoyang panggung saatnya perempuan bicara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.